apa kabar? Senang sekali saya Wina Demi Harja kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Saya izin lepas maskernya ya, karena saya dan juga kru dari ABN Talk Show sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan tentunya di antara saya dan narasumber sudah terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita kali ini lebih aman lagi. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ABN Talk Show kali ini juga berhubungan dengan anak-anak. Tentunya untuk Anda yang sudah menjadi orang tua, wajib untuk mendengarkan talk show kita kali ini, karena kita akan membahas seputar gizi tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Tentunya sebagai orang tua kita harus concern apakah anak-anak kita bisa bertumbuh dan juga berkembang secara optimal. Nah, untuk itu hari ini sudah hadir bersama saya di ABN Talk Show Dr. Natalia, spesialis anak. Dokter yang cantik ini sudah hadir. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Oke, Dok, kita mau ngobrol-ngobrol seputar gizi tumbuh kembang anak ya. Nah, untuk tumbuh kembang anak itu kan dilihat secara apakah dari fisiknya saja kah, atau mungkin dari mentalnya saja kah, dan tentunya dari gizinya pun ada pengaruhnya ya, Dok ya? Tentu. Kalau kita mau bicara tentang tumbuh kembang, maka ada 2 poin di situ, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dimana kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, ya, bertambahnya ukuran, misalnya contohnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu bertambah. Sedangkan perkembangan itu bertambahnya kemampuan baik secara fungsi maupun struktur. Contohnya adalah perkembangan, misalnya anaknya sudah bisa tengkurap, sudah bisa bicara, ya, sudah bisa berjalan, di mana ranahnya itu yang kita nilai dalam perkembangan adalah motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara, dan sosial. Itu yang kita nilai di situ. Jadi kalau hubungannya dengan gizi tentu ada sekali, di mana gizi itu menunjang atau melengkapi sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik atau optimal. Jadi selain gizi yang perlu kita berikan juga adalah stimulasi tambahan. Nah itu ya, kadang orang tua suka berpatokan ya, Dok ya, kalau anak itu yang sehat, yang tumbuh kembangnya bagus itu adalah anak yang beratnya lebih besar dibanding anak lain gitu ya. Tingginya lebih tinggi dari anak lain. Jadi masih melihat hanya dari fisiknya saja ya, Dok ya. Sebenarnya kan cakupannya itu luas sekali untuk tumbuh kembang ya. Tentu. Jadi kalau misalnya tumbuh dan kembang tadi ya, saya kembalikan bahwa semua itu ada standarnya, di mana standarnya itu kita memakai dari masing-masing negara tuh punya sendiri standarnya. Dimana kalau kita di Indonesia sendiri kita memakai kurva untuk tumbuh kembangnya, kita pakai kurvanya adalah kurva dari WHO untuk anak 0 sampai 5 tahun. Setelah itu kita memakai kurva MCHS. Jadi kalau tadi ya misalnya seorang orang tua ingin anaknya yang dikatakan sehat atau dikatakan bagus sekali itu yang gizinya lebih, tentu tidak bisa seperti itu ya, kita harus masukkan ke dalam kurva. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa membandingkan antar satu anak ke anak lain. Mungkin kita bisa membandingkan, tapi bukan secara satu anak ke anak yang lain. Boleh kita membandingkan perkembangan, tapi hanya sebagai misalnya gini, anak itu sudah bisa duduk di umur 6 bulan, anak saya umur 1 tahun belum bisa duduk. Itu kan jauh ya, itu boleh jadi pembanding. Tapi kalau misalnya jaraknya deket-deket ya nggak usah dibandingin. Jadi intinya sih kita harus kembali ke standarnya apa, karena pertumbuhan ada standarnya secara grafik, perkembangan pun ada standarnya secara tahapan-tahapan. Dimana biasa tahapannya itu kita bagi tuh, mulai dari 0, 3 bulan, 3, 6 bulan, ya 6, 9 bulan, terus 1 tahun. Setelah itu ya mungkin agak panjang, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi step-stepnya ada, dan isinya dari perkembangan itu ya tadi, motorik kasar, motorik halus, bicara, dan sosial. Itu sih, Mbak. Oke, itu ternyata banyak, dan sebenarnya juga biasanya kalau kita kontrol ke dokter anak, biasanya juga akan dijelaskan ya, Dok ya, apa saja sih gitu, mungkin milestones dari anak-anak kita
seperti yang dokter bilang bukan untuk perbandingan tapi mungkin sebagai acuan gitu ya dok. Kira-kira anak umur 0 sampai 3 tahun biasanya sudah bisa apa sih gitu ya dok ya. Dan begitu pula selanjutnya ya untuk tahapan umur selanjutnya. Nah, mungkin Anda juga sahabat ABN juga pernah mendengar ada yang namanya periode golden age untuk anak-anak. Nah, itu tuh apa sih dok golden age ini? Oke, Mbak, kalau kita bicara mengenai golden period, sebenarnya banyak salah persepsi bahwa golden period itu pada saat anak sudah lahir sampai usia 2 tahun. Padahal kita sudah menyiapkan anak itu menjadi tumbuh kembangnya optimal itu sejak dari kandungan, ya, di mana 1000 hari kehidupan. Jadi mulai dalam konsepsi itu pertemuan ovum dan sperma ya, jadi suatu anak gitu ya, dikandung selama 9 bulan atau kurang lebih 270 hari, kemudian lahir terus kemudian sampai 2 tahun, nah itu baru golden periodnya semua. Jadi kita harus menyiapkannya. Jadi kalau kita mau persiapan anak bukan nanti deh kalau sudah lahir kita siapkan supaya tumbuh kembangnya baik, tapi sejak dari perencanaan untuk mempunyai anak pun harus direncanakan. Mulai dari ibunya disiapkan, kemudian anaknya sudah dalam kandungan kita persiapkan nutrisinya, ya, stimulasinya dari kandungan. Jadi ketika seorang ibu sudah mengandung nih di dalam rahimnya sudah ada ya, itu berarti nutrisi dimulai, asupan yang baik itu dimulai pada saat itu ya dok ya? Iya, mulai dari situ. Baik nutrisi maupun stimulasi juga udah mulai diberikan. Jadi jangan kayak ntar aja deh gitu, belum nunggu lahir gitu baru kita gitu kan? nutrisinya kita cukupin nggak gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan ya. Dan begitu lahir pun juga ya itu harus lebih ekstra lagi gitu ya dok ya. Nah untuk asupan gizi atau nutrisi yang terbaik gitu ya, itu baiknya seperti apa sih? Baiknya seperti apa? Jadi kadang-kadang kan banyak keluhan ibu, anak saya tidak mau makan misalnya salah satu produk gitu ya, maunya cuman ayam aja, maunya nggak mau sayur gitu ya. Sebenarnya gizi yang baik itu adalah gizi yang seimbang, di mana ada makronutrien dan mikronutrien yang sering terlupakan di situ. Ya, jadi kalau makronutrien apa itu yang besar-besar lah kayak karbohidrat, protein, lemak. Ya itu harus ada. Jadi nggak ada satupun yang lebih menonjol. Proteinnya harus lebih banyak, lemaknya harus lebih banyak, karbohidratnya sedikit aja deh gitu, nggak gitu. Tapi seimbang. Kemudian mikronutrien yang sering terlupakan. Apa sih mikronutrien itu? Seperti zat besi, vitamin D, ya, vitamin C. Sebenarnya itu semua ada di makanan. Ya, itu sih sebenarnya yang baik. Dan itu pun ya nggak dari bayinya lahir, dari ibunya, dari kandungan pun harus dipersiapkan. Jadi ibunya harus HB-nya bagus, ya, kemudian pola makannya juga bagus, kemudian lingkungannya juga, ya. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, minum minuman alkohol tuh harus dihentikan. Karena semua berpengaruh. Seperti tadi saya bilang bahwa dari kandungan sampai dia lahir. Jadi benar-benar harus seimbang ya dok ya, dari kebutuhan makro dan juga mikronutriennya juga semua harus ada gitu ya, kita kasih nih buat anak kita gitu kan, untuk tumbuh yang optimal. Nah setelah itu untuk memonitor nih apakah anak kita tumbuh dengan optimal, itu ada caranya nggak sih dok? Ada, tentu ada ya. Jadi itu kalau misalnya rasanya ngasih makan banyak itu semua subjektif ya. Nah, kita harus objektif dalam melihat. Nah objektif itu pasti ada instrumennya. Instrumen yang kita pakai adalah kurva berat badan, tinggi badan, kemudian kurva berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, di mana itu yang menyatakan gizi seorang anak. Dan satu lagi jangan suka kelupaan juga ya, lingkar kepala. Lingkar kepala itu juga wajib untuk diukur sampai usia 2 tahun. Ya. Nah di situ biasanya anak-anak di bawah 1 tahun itu hampir tiap bulan ke rumah sakit untuk pemberian vaksinasi. Nah sambil kita memantau kenaikan berat badan di situ. Ya, kenaikan berat badan kita masukkan ke dalam kurva. Nanti nanti akan dinilai kemudian apakah kita biasanya dokter anak ada namanya red flags ya, di mana kayak tanda bahaya. Oh ini kira-kira nih pertumbuhannya kurang baik. Nanti kita mulailah memberikan intervensi. Intervensi tidak selalu harus yang ekstrim gitu ya. Bisa aja membetulkan misalnya kalau dia masih ASI, posisi pemberian ASI atau kecukupan ASI, atau kapan kita mulai
memberikan makanan padat, itu juga bisa di situ. Jadi intinya setiap kali kita mempunyai seorang anak ya kita harus memantau tumbuh dan kembang, di mana pertumbuhan kita pantau dari kurva berat badan dan tinggi badan. Gitu, Oke. Jadi ternyata ada red flags-nya juga ya dok ya. Nah dok, kalau nggak salah untuk mengukur untuk anak-anak yang sudah tidak rutin sebulan sekali ke dokter anak, biasa kan sekalian vaksin tuh. Tapi kalau yang vaksin wajibnya ini sudah selesai. Biasa mungkin anak-anak yang di atas 2 tahun mungkin ya dok ya, sekitar segitu ya. Itu kan juga sebenarnya masih harus dipantau ya anak di atas 2 tahun. Kalau untuk memantaunya sendiri, kalau nggak salah benar nggak sih dok, kita bisa masukin lewat aplikasi atau website gitu ada ya dok? Ada. Jadi memang itu jadi suatu problem sekarang ya, di mana anak di atas 2 tahun udah mulai tidak ada vaksin wajib kecuali vaksin ulangan atau booster ya. Biasanya ketangkepnya itu kalau misalnya dia punya adiknya berobat rutin, nah kakaknya dibawa mulai kelihatan tuh kok ini beratnya terlihat kurang gitu ya, baru dinilai. Nah sebenarnya bukan hanya anak di atas 2 tahun ya, di era pandemik di mana orang tua mungkin agak khawatir untuk membawa anaknya yang sehat untuk ke rumah sakit, kan pemantauan harus tetap berjalan ya. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang ya, dari beberapa center juga mengeluarkan, itu sangat mudah mungkin diunduh, kita tinggal memasukkan aja berat badan, tinggi badan, dan biasanya di situ ada keterangannya, gizinya gizi apa. Apakah gizi buruk, gizi kurang, gizi cukup, gizi lebih bahkan ya. Dimana yang mengkhawatirkan sekarang bukan hanya gizi kurang dan gizi buruk ya. Padahal gizi lebih dan gizi dan obesitas itu juga merupakan suatu malnutrisi. Termasuk jadi itu ya? Jadi tidak selalu harus momok kita adalah gizi buruk. Jadi gizi lebih dan dan obesitas juga mesti kita intervensi. Nah itu untuk tumbuhnya ya dok ya. Nah untuk kembangnya sendiri, mungkin kalau dibahas detail itu kayaknya tidak cukup ya waktu kita, tapi mungkin bisa secara garis besarnya kalau untuk kembang itu kan berarti yang kita lihat itu adalah milestones anak-anak kita ya, seperti yang tadi dokter bilang nih, dengan pemberian stimulan gitu ya, biar anak bisa ini bisa itu. Nah untuk secara garis besarnya boleh dikasih tahu nggak sih dok perkembangan? Jadi kalau kita ngomong perkembangan tadi ya, jadi pertambahan secara bertambah secara fungsi, baik strukturnya maupun fungsinya. Gitu. Jadi yang kita lihat biasanya adalah kembali lagi empat bagian gitu ya. Jadi motorik kasarnya, motorik halus, kemudian bahasa atau bicara, dan interpersonal sosial. Nah itu kita nilai, dan masing-masing usia, masing-masing range usia itu ada tahapan yang harusnya dia lalui gitu ya. Dan kalau di perkembangan kita tidak bisa fix di satu titik. Jadi 3 bulan harus sudah bisa ini, tapi kita pakai range. Makanya pakai usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan gitu ya. Dan masing-masing pun ada tanda bahaya atau red flags-nya. Gitu. Dan itu biasanya dipantaunya pada saat pasien datang untuk berobat, itu kan tidak terkotak-kotak ya, hanya kita mengukur berat badan saja atau pertumbuhan saja, perkembangannya tidak, tapi pasti akan dinilai secara keseluruhan. Gitu. Anaknya sudah bisa apa bu, gitu ya, misalnya sudah bisa tengkurap kah, atau sudah berbalik, apakah sudah bisa duduk sendiri, nah itu akan dinilai. Nah bila memang ada tanda kecurigaan ke arah keterlambatan gitu ya, maka kita akan memeriksakannya dengan instrumen yang lebih detail lagi. Gitu. Seperti ada semacam terapi gitu ya dok ya, fisioterapi yang seperti itu ya dok ya, untuk lebih mengoptimalkan lagi stimulasinya ya. Jadi kalau semua ya, pertumbuhan perkembangan itu yang terpenting adalah nutrisi dan stimulasi, yaitu berdampingan, berjalan berdampingan. Tanpa ada nutrisi yang baik, tanpa adanya stimulasi, tentu perkembangan juga tidak optimal. Nah itu dia, jadi itu juga penting ya dok ya untuk tahapan perkembangannya, karena kadang kita juga terlalu fokus dengan tahapan part tumbuhnya. Jadi berat badan saja konsentrasinya. Konsentrasinya berat badan aja, karena mungkin itu yang terlihat secara jelas gitu ya. Tapi mungkin untuk kembangnya itu juga justru harus kita perhatikan lebih lagi ya dok ya, agar lebih optimal. Kalau dari tumbuh itu kan red flags-nya kalau kita lihat dari si kurvanya gitu, kita bisa cek nih gitu yang harus diperbaiki itu seperti apa. Tapi kalau untuk tahapan kembang itu boleh kasih contoh nggak sih dok? Ini kan pasti sebenarnya banyak nih tahapan kembang ini, tapi
contohnya aja biar mungkin orang tua, sahabat ABN yang sedang menonton tuh bisa ngeh nih, oh itu tuh ada sesuatu yang kurang nih dari anak saya gitu. Nah contohnya apa nih dok yang gagal dalam perkembangan? Terlambat dalam perkembangan ya. Biasanya sih yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua itu bicara. Keterlambatan bicara gitu ya. Sebenarnya batasnya kapan sih dok belum bicara? Ya tentu anak tuh kalau bicara tuh umur 4-6 bulan itu sudah mulai cueing, namanya itu yang huruf vokal ya, yang gitu ya. Nanti setelah 6-9 bulan tuh dia mulai babbling. Udah ada kata matinya, mama gitu ya. Nanti setahun itu diharapkan dia bisa kata. Paling gampang apa? Mama, papa. Ya. Mungkin tidak bulat tapi ada mama, papa gitu, atau mbak atau mbah ya siapa gitu ya. Paling ada kata gitu ya. Tapi tentu sekali lagi kalau kita bicara mengenai perkembangan itu ada range-nya ya. Tapi juga jangan terlena karena range-nya panjang, udahlah nanti juga bicara sendiri, enggak juga begitu. Intinya adalah kalau memang sudah mulai ada tanda bahaya, kita harus mengkonsultasikan untuk diperiksa dengan instrumen yang tepat. Ya, jadi kalau ke dokter itu ada tools-nya untuk memeriksa apakah ini benar memang keterlambatan. Karena keterlambatan itu tidak hanya dilihat bicaranya saja, tapi ya tadi gabungan semua ya, motorik kasarnya, motorik halusnya ya, sosial dan bicara. Gitu. Nanti dinilai di situ. Oke, jadi yang pasti sih kita sebagai orang tua harus lebih aware lah ya. Harus lebih kita cek lagi nih apakah benar, apakah sudah optimal tumbuh kembang anak gitu. Nah kalau picky eater ini gimana sih dok? Misalnya anak saya kalau sekarang ini lagi nggak mau makan nasi ini dok. Oh lagi. Nah. Oke, jadi saya akan kembali lagi ke dasarnya gitu ya. Karena makan itu kan yang terpenting makro dan mikronutrien. Dimana makro itu kembali lagi karbohidrat, protein, lemak ya, protein ada nabati dan hewani. Jadi kalau tadi cuma spesifik tidak mau nasi, sumber karbohidrat ada yang lain. Banyak ya, seperti tepung misalnya roti, ya, kentang, jagung, mungkin singkong ya, ketela gitu ya. Bisa. Sebenarnya terkadang anak picky eater itu kan sudah mulai maunya dia ya. Dia memilih, dia inginnya apa, sukanya apa. Ada referensi lah. Sama kayak kita dewasa sebenarnya ya. Cuma kalau kita dewasa mungkin tidak terlalu terlihat, kalau di anak-anak jelas sekali mungkin ya. Mungkin kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mengolah makanan gitu ya. Mungkin dia bosan nasi biasa, mungkin dia mau nasi bakar, nasi uduk ya. Mungkin dia mau nasi goreng. Jadi olahannya yang kita rubah. Rasa juga dia sudah mulai punya spesifik dia sukanya apa. Lebih ke gurih atau lebih ke yang agak manis gitu. Nah itu dibutuhkan pendekatan, interaksi. Jadi kita kalau masih makan juga bukan cuma nih makan ya. Terus nanti, oh kok nggak habis gitu, nggak. Tapi interaksi. Ya. Jadi, interaksi orang tua dan sekelilingnya lingkungan. Jadi makan bersama ya. Di meja makan, semuanya duduk, ngambil makanan, itu juga berpengaruh. Ya, jadi suasana makannya juga dibuat menyenangkan untuk anak ya dok ya. Dan ditanyakan anaknya misalnya pagi-pagi nanti mau makan apa hari ini, gitu. Ditanyain, biar dia menyuarakan dia sebenarnya pengen makannya apa. Iya bener-bener gitu. Dok. Soalnya anak aku juga kalau dia menyebutkan dia mau makan apa, misalnya mau roti pakai peanut butter misalnya gitu ya, dia bener dimakan sama dia. Jadi memang sudah punya keinginan ya dok ya. Nah, yang terpenting juga adalah pada saat kita makan yang memang harusnya makan siang, di mana menu itu harus kompleks, yang tadi ada karbohidrat, protein, nah itu juga harus tetap ada. Jadi tidak ada yang di skip sebenarnya, dan tidak ada juga yang dilebihkan. Misalnya, oh yang paling bagus tuh protein, ya udah proteinnya setengah dari porsinya, sisanya dikit-dikit nggak gitu, tapi seimbang. Ya bagaimana penyajiannya itu pinter-pinternya orang tua, memang diselipkan lah, misalnya kita bikin nugget di dalamnya memang ada potongan wortelnya atau potongan buncisnya, tapi diolah, dikemas sehingga mungkin itu tidak terlihat gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan ke situ. Ya pinter-pinternya kita lah ya dok ya gitu. Nah dok, kadang orang tua ketika merasa kalau waduh asupan nutrisi anak gitu ya udah lagi picky eater, lagi GTM ya, lagi nggak mau makan, itu akhirnya oke, punya solusi nih, saya kasih deh vitamin-vitamin nih buat anak biar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Sebenarnya perlu nggak sih dok, dan memang benar ada
efeknya nggak sih pemberian vitamin kepada anak ini? Oke. Jadi kalau hubungannya anak tidak mau makan dengan vitamin itu adalah sebenarnya begini. Kalau anak tidak mau makan ya, artinya kan harusnya kita mendapatkan vitamin itu dari makanan. Ya. Kalau dia tidak mau makan maka vitaminnya jadi berkurang. Kalau berkurang maka takutnya defisiensi, kekurangan. Jadi kasihlah vitamin. Konsepnya seperti itu. Nah, tapi apakah misalnya anaknya nggak mau makan dikasih vitamin akan jadi mau makan? Ya tidak begitu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa mikronutrien ya. Jadi bukan hanya vitamin, tapi mikronutrien seperti zinc, seperti zat besi itu tuh memang perlu kita tambahkan. Ya. Yang sudah dicanangkan oleh dokter anak Indonesia dan oleh pemerintah adalah zat besi dan vitamin D. Di mana kita memberikan suplementasi tanpa memandang status dari HB-nya atau zat besinya. Ya. Sebenarnya yang paling ideal sekali memang kita melakukan screening. Jadi diperiksa dulu semua dan apabila memang terindikasi adanya kekurangan atau defisiensi, maka kita memberikan terapi lagi, memberikan pengobatan untuk yang kadarnya kurang menjadi kadarnya normal. Nah setelah itu memaintainnya dengan apa? Ya dengan makanan. Gitu. Jadi perlu apa tidaknya vitamin ya tergantung dari kondisi anaknya lagi. Kalau asupannya makannya sudah baik, tidak milih-milih makan, ya semuanya mau ya, sayur mau, buah mau, daging mau, ya saya rasa tidak perlu. Tidak perlu ya dok ya? Oke. Nah itu dia. Jadi intinya mungkin untuk memastikan kita juga harus screening dan juga konsultasi ke dokter anak ya untuk lebih jelasnya lagi ya. Aduh dok, kalau misalnya ngomongin soal anak-anak ini kayaknya nggak akan habis-habis ya dok ya. Kita bisa 3 jam, 4 jam aja gimana nih talk show-nya ya. Pokoknya nggak beres-beres nih dok, tapi karena waktu kita juga sudah hampir habis, mungkin terakhir dari dokter ada yang mau disampaikan nggak sih sama sahabat ABN? Untuk sahabat ABN, mungkin pesan dari saya adalah apabila kita mempunyai anak gitu ya, anak itu mulai dari 0 sampai 18 tahun ya secara WHO. Nah kita yang terpenting adalah memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Ya untuk anak-anak yang di bawah 1 tahun mungkin kita masih sering untuk pergi ke dokter atau vaskes ya. Jadi tidak perlu patokannya harus ke dokter anak, tapi untuk ke puskesmas, ke vaskes layanan pertama itu juga nggak apa-apa. Karena mereka sendiri mempunyai kurva, mempunyai instrumen untuk menilai apakah anak ini kurang atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut untuk ke dokter. Intinya adalah kita harus memonitor dari tumbuh dan kembang anak-anak kita sehingga tercapai semuanya secara optimal. Nah, oke, dok, terima kasih sekali atas bincang-bincang serunya. Sebenarnya saya juga merasa belum puas ya. Mungkin sahabat ABN juga merasa, aduh aku masih ada nih yang pengen ditanyain gitu ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ya, Dokter Natalia. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, sahabat ABN, sudah tiba kita di penghujung acara ya. Seru sekali bincang-bincang kita. Nah, sebelum saya pamit, saya mau mengingatkan Anda untuk jangan lupa follow Instagram @abntoday dan juga subscribe YouTube channel dari ABN Today. Oke? Kalau begitu saya Winady Miharja dan juga kru dari ABN Talk Show dan juga Dokter Natalia, Dok ya. Yeah. Kita pamit. Jangan lupa untuk Anda saksikan ABN Talk Show selanjutnya. Stay healthy. Bye-bye.